untuk mengingatkan kita semua, terutama yang menjadi pemimpin dari semua eselon, semua tingkatan, karena dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin pasti tidak pernah diterpa dengan musibah. Yakni apalagi di bidang politik, ya. Terutama di negara yang kita cintai, politik kita agaknya sudah lama mengabaikan dimensi moral atau etika, sehingga terlalu sering kita jumpai intrik, insinuasi, misinformasi, dan disinformasi bergentayangan tanpa kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa dan setanah air, video singkat ini saya buat untuk mengingatkan kita semua, terutama yang menjadi pemimpin dari semua eselon, semua tingkatan, karena dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin pasti tidak pernah diterpa dengan musibah. Musibah dari yang ringan sampai yang cukup berat dan rumit. Dan hakikatnya musibah itu datang karena kesalahan kita sendiri, tetapi bisa juga datang dari luar. Yang datang dari luar pun motivasinya juga berjenis-jenis. Misalnya dalam dunia bisnis sering terjadi saling gempur, kadang-kadang by proxy, lewat kepanjangan tangan supaya lawan bisnisnya bisa rontok, katakanlah image atau citranya, tentu dengan berbagai cara. Nah demikian juga di bidang politik, yakni apalagi di bidang politik, ya. Terutama di negara yang kita cintai, politik kita agaknya sudah lama mengabaikan dimensi moral atau etika, sehingga terlalu sering kita jumpai intrik, insinuasi, misinformasi, dan disinformasi bergentayangan tanpa kendali. Saudaraku, dua musibah politik Indonesia berjalan bersamaan. Pertama, politik yang mencoba melakukan brainwashing sebagian besar rakyat, yakni rakyat kita yang belum terdidik terutama, itu akan di brainwash. Mengingat 86% tenaga kerja kita merupakan lulusan SLTP dan SLTA. Mayoritas rakyat kita mudah di brainwash oleh para ahli agitasi dan propaganda politik. Musibah kedua, politik uang dari tahun ke tahun makin merajalela. Partai yang koceknya paling gempal punya kans untuk memperoleh suara yang cukup banyak. Bila di Amerika demokrasi telah menjadi dolarokrasi, di Indonesia telah menjadi rupiatokrasi. Nah, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, yang saya hormati, dalam suasana kehidupan bangsa yang sudah berubah tolok ukur yang dipakai untuk menilai kesuksesan atau kegagalan, maka citra para pejabat dan politisi kita ikut rusak berantakan. Jadi sukses adalah kalau rumahnya indah, mobilnya mewah, deposito dalam bentuk dolar atau rupiah sungguh wah, ya. Namanya juga sangat populer dan menjadi figur yang selalu menghiasi media massa, baik yang mainstream maupun media sosial. Nah kalau sebaliknya yang terjadi itu bukan sukses, itu kegagalan. Jadi sudah rusak tolak ukur kita itu. Nah sekarang saya komentar sedikit tentang musibah yang menimpa Pak Anwar Usman setelah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam sebuah pidato berdurasi 26 menit berjudul Anwar angkat bicara usai diberhentikan. Nah, Pak Usman menggunakan hak konstitusionalnya untuk membela diri. Beliau antara lain menyatakan sebagai hakim profesional yang sudah berkiprah di dunia hukum sampai menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan memang benar adanya.
Hanya saja beliau merasa ada kekuatan politik tertentu yang melancarkan fitnah yang kejam dan sangat keji kepada dirinya. Untuk apa? Menurut Pak Usman, untuk membunuh karakternya, untuk melakukan karakter assassination terhadap dirinya. Kata-kata fitnah dan keji, kemudian fitnah dan sangat keji dikatakan berulang-ulang sekitar 9 kali, itu paling tidak. Jadi wah ya Pak Usman, itu memang risiko yang sudah harus dikalkulasi, calculated risk oleh semua, sekali lagi oleh semua pejabat publik. Tenang Pak Usman, tenang, saya lagi tenang, itu memang risiko yang harus Anda siap hadapi. Apalagi Anda sudah menyitir ayat bahwa selembar daun yang jatuh di kegelapan malam pasti terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang selembar daun itu termaktub dalam ayat 59 surat Al-An'am, yakni wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia, selain Allah. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Kesimpulannya Pak Anwar Usman, apa yang Anda alami sekarang, yang Anda anggap sebagai sesuatu yang tidak adil dan lain sebagainya itu memang sudah tertera dalam Lauh Mahfuz. Itu mungkin ribuan atau miliaran tahun yang lalu sudah termaktub jadwal sakit dan kematian kita dan seluruh yang kita lakoni di dunia yang fana ini. Jadi nasihat saya, kalau Anda mundur sama sekali dan tidak berminat lagi jadi anggota atau ketua Mahkamah Konstitusi, saya yakin lantas plong, lega, relief. Apalagi Ketua MK sudah mengatakan Anda melakukan pelanggaran etika berat. Jadi kalau Anda mundur, itu malah bagus sekali. Ya, untuk sudah tidak usah lagi lah kembali ke MK dan lain-lain. Ya. Semoga Allah Ta'ala akan berkenan mengaruniai Anda dengan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Seperti Pak Usman sudah sampaikan, semua sudah termaktub di catatan yang mutlak terjaga, catatan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Dan kalau ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Tapi itulah nasihat saya juga untuk diri saya sendiri yang sangat banyak kekhilafan, tidak sempurna sama sekali, dan kita semualah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.